barak dengan barak. Nah, jika barak itu dibuatnya dengan eliksir merah ini yang ada di bawah sini, dan pasukannya itu cuma cukup sampai sekarang ini sampai ini minor minor di sini yang kalau barak. Jadi barak ini cuman bisa sampai minor dan dia dibuatnya dengan eliksir, ya, eliksir berwarna merah. Dan jika drak barak ini drak barak, dia dibuatnya tuh dari drak eliksir, dimana yang bisa kita buatnya itu hanya di TH7, dan dia cukup tangguh pasukannya dibanding eliksir nih. Ini pasukannya di sebelah kanan nih, dari sini kan di belah dua nih. Nah, ini pasukannya nih. Cukup bagus nih pasukannya ini ya. Iya, dan kita lihat lagi dark spell sama dengan barak tadi. Jika ini spell ini spell, dia hanya untuk spell besar saja, ibaratnya tuh air besar gitu. Kalau darking spell ini kecil gitu, dan dibuatnya itu sama dengan ini dark, ini yang elixir merah tadi. Ya, lanjut kita lihat lagi Archer Queen, dan sini Archer Queen sama dengan kayak tadi Barbarian King ini, dia bisa defense, bisa attack, dan bentuknya sama dan elixir, cuman bedanya ini pedang, ini archer panah, dan dia dibelinya pakai dark elixir. Dan kalau Grand Warden ini Grand Warden ini tangguh, ini seperti dia memakai tongkat sihir, dan dia bisa dibeli di TH11 saja. Ini dia cukup keren dari dibanding Archer Queen dengan Barbarian King, dia yang paling penguasa lah ibaratnya. Dia cuma bisa dibeli di TH11 dan memakai elixir saja. Dan kita lihat lagi army sudah di defense sekarang ya. Dan ini cannon ini ibaratnya itu kayak shotgun gitu ya. Ini cannon, ini defense ini untuk menjaga rumah kita ini defense ini dari serangan-serangan musuh. Kita upload dulu ya koneksi sepertinya. Oke, kita lanjut lagi tadi ya. Sudah tidak ada sinyal lagi. Dan sekarang kita lanjut, tadi sudah di army terakhir, dan sekarang kita lari ke defense. Dan di sini apa sih fungsi defense itu? Nah, defense itu untuk menjaga rumah kita ini, base kita ini, ke rumah dari serangan-serangan attack lawan lain yang tadi itu, yang pertama kali. Jadi supaya bisa menjaga rumah kita ini, kita bisa menjaga ini. Yang paling utama dalam proses itu di base itu apa sih? Nah, itu tuh cuman yang paling bagus itu yang harus kita pertahankan itu TH, gold storage, dan elixir, dan satu lagi dark elixir storage itu nanti. Itu yang harus kita pertahankan. Ya, ini defense cannon, ada archer tower. Ini archer tower kita beli dulu ya, kita lihat nih ya. Archer tower kita finish aja biar cepat. Nah, ini archer tower lebih jangkauannya lebih besar itu. Ini bulat, ini penting fungsinya tuh bulat yang ada di sini ya, kita klik nih bulat ini tuh
jarak batasnya ya untuk serangan dari lawan tuh supaya dia bisa menembak tuh jarak batasnya bulatan ini saja nih. Nah, yang ini cuma segini. Nah, jarak batas dia menembaknya itu. Dan kita lihat lagi, ini mortar itu yang kalau seperti meriam ibaratnya gitu ya. Dan ini trap nih, bombs air defense nih yang jika kita bisa belinya tuh di level 4, dia itu menyerangnya hanya di udara seperti petasan gitu. Air defense itu menyerangnya di udara seperti melawan naga atau balon dan lain-lain yang bisa serangan udara. Ini trap, ini wizard tower itu sama seperti archer tower, cuman bedanya wizard tower tuh lebih sakit, dia memakai petir gitu kan dengan sihirnya. Ini lebih sakit wizard tower dan misalnya di TH5. Air bomb ini untuk kita menyerang di udara, jadi trap dan dia tuh bisa terbang ke atas menyerang yang ada di udara gitu. Air bomb ini air sweeper seperti kipas sorry, seperti kipas, air sweeper seperti kipas yang jadi ada serangan dari udara, balon atau naga atau dan semacamnya, dia akan ditiup dengan kipas ini. Dan jika diserang di darat, ini tidak berfungsi air sweeper ini, dan hanya berfungsi di udara saja, lawan-lawan di udara. Giant bomb, hidden Tesla, ini jadi seperti dia kita tanam di bawah tanah ya, ditanam dan dia bisa diserangnya bisa di darat ataupun udara. Nih Tesla bisa, dan bisa dibeli TH7 dengan memakai gold 1 juta. Ini sama si King Airmine ini dengan yang tadi airbomb itu sama, cuma dia lebih sakit karena warna hitam ini tuh dia lebih cepat mengurangi darahnya gitu. Dan ini bomb tower, dia sama dengan kayak archer tower dan wizard tower, cuma bedanya bomb tower ini dia melempari bom setiap musuhnya. Ini bomb tower. Skeleton trap ini sama trap, jadi dia bisa di udara atau di darat, ada pilihannya dua itu. Nanti jika musuh lewati batas dia, nanti dia akan keluar, skeleton itu tengkorak keluar akan menggerogoti musuhnya. X-bow ini seperti panah seperti archer queen, cuma bedanya X-bow ini dia memakai otomatis, memakai mesin gitu. X-bow mau mana-manain, bisa ada dua pilihan, atau udara atau daratnya. X-bow menembaki lawan yang akan menyerang dari rumah kita. Ini pro defense kita seperti kita 9. Ini Inferno, ini sama dengan X-bow, cuma bedanya kalau Inferno ini api, dia akan meleseri musuhnya sampai mengurangi darahnya, dan lumayan sakit sih, apalagi kalau sudah mati itu sakit ya Inferno Tower ini. Dan Eagle Artillery ini sama seperti Inferno Tower, dia lebih sakit ini dia. Jadi nanti di sini nih kita bisa melihat ungu-ungu nih yang terdapat dalam bulat ini nih, nanti dia akan mengumpulkan cahaya, akan menembaki ke atas dan mengarahkan ke lawannya. Sungguh sakit ini Eagle Artillery, dan bisa dibeli dengan di TH11, TH yang paling tinggi. Kita lihat lagi. Nah, ini shield. Apa sih kegunaan shield ini? Nah, shield kita bisa beli pakai games atau yang berapa. Shield ini kegunaannya untuk nih yang ada di kanan atas ini nih, yang warna putih samping builder nih. Nah, di atas ini kegunaannya untuk, jadi ibaratnya tuh kita tidak terlacak oleh lawan. Jadi shield ini
melindungi kita dari ancaman lawan. Jadi jika misalkan kita sudah gini mau attack gitu ya, kita mau win a match nih yang sebelah kiri ini, kita tidak akan terlacak oleh lawan jika shield kita masih ada. Dan shield saya masih tersimpan 2 hari lagi, 2 hari, 3 hari lagi sepertinya ya, 3 hari lagi. Jadi jika musuh ini menyerang rumah saya dan shield saya masih ada waktunya, kita tidak akan terlacak oleh musuh, kita aman. Jika shield kita sudah habis, sudah down atau sudah tidak terjaga, kita akan terlacak dan bisa kita akan diserang dengan musuh. Ya, mungkin itu dulu ya video penjelasan dari saya tentang bermain COC dengan baik. Kita akan menjelaskan video-video selanjutnya bermain COC di part nanti akan selanjutnya ya. Ikuti terus dengan saya ya. Ya, mungkin segitu dulu video penjelasan COC dari saya, dan kita akan mungkin melanjutkan di video-video berikutnya lagi ya, bermain COC dengan benar. Baik sih, belum pasti benar dengan sesuai arahan ya. Sampai jumpa.